dalam hal ini diwakili oleh pemimpin-pemimpin Yahudi bahwa mereka menolak Yesus. Nah, kemudian dilanjutkan oleh ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya. Dan aku berkata kepadamu, sekarang kamu tidak melihat aku lagi. Tadi kan sudah kita bahas ya. Ketika mereka menolak Yesus, artinya mereka tidak akan melihat Yesus lagi. Artinya bait suci itu pun sudah akan ditinggalkan. Tidak ada lagi gunanya lagi bait suci itu. Nah, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kapan mereka akan berkata seperti itu? Di ayat diterangkan oleh ayat berikutnya, pasal 24. Tapi saya perpendek, pasal 24. Di pasal 24 dikatakan begini, di bentuk penolakannya terhadap bait suci. Pasal 24 ayat 2 ya, pasal 24 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan letak di batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi ini adalah bukti bahwa rumahmu akan sunyi. Kemudian bukti kesunyiannya itu adalah bait suci itu akan dirubuhkan rata dengan tanah, tidak ada lagi batu tersusun. Nah, sampai apa? Sampai mereka berkata, mulai sekarang sampai mereka berkata bahwa diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kapan orang Yahudi akan mengatakan diberkatilah mereka dalam nama Tuhan? Ini di ayat 30. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu tanda anak manusia akan tampak di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Jadi setelah mereka menolak Yesus, itu dikaitkan Yesus dengan apa? Keruntuhan bait suci. Kemudian mereka akan terpaksa mengakui Yesus sebagai Mesias pada kedatangan yang kedua kali. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke. Sepakat kita. Jadi setelah kita mendengarkan abang ini, ternyata nanti orang Yahudi melihat Yesus setelah dia datang untuk yang kedua kalinya. Inilah yang Al-Quran terangkan kemudian di dalam surah An-Nisa, wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tak ada seorang ahli kitab pun yang tidak akan beriman setelah dia datang yang kedua kalinya, Nabi Isa alaihissalam. Yang menjadi masalah besar sekarang ini adalah ternyata dari sejak ada isu Isa atau Yesus disalib sampai hari ini tanggal 12 Maret 2026 belum pernah ada orang melihat sosok Yesus dan berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Halilintar. Berarti yang datang pada abad pertama kepada Ananias, kepada Paulus, kepada penulis kitab Wahyu, kepada Markus dan seluruhnya itu bukan Yesus. Beda lagi tuh. Apa? Kalau beda, kenapa abangku simpulkan bahwa nanti orang-orang Yahudi akan berkata perkataan itu ketika dia datang kedua kalinya? Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus, karena mereka tidak berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wa minhum ahlil kitab min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qablal mauti. 2000 tahun. Nah, kenapa? Oke. 2000 tahun, Bang. Sampai hari ini Yesus belum datang loh, belum datang Yesus. Sebentar. Belum. Kamu tidak akan melihat aku lagi, sabar. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai Matius 24:30, yaitu hari kiamat, baru kalian bisa melihat aku lagi. Berarti yang datang kepada Paulus bukan aku. Silakan. Baik. Di ayat perhatikan baik-baik. Di Matius 23 ayat 37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu
orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ayat ini menerangkan penolakan secara kolektif bangsa Israel. Nah, tetapi ingat, secara kolektif pula mereka akan mengakui, tidak di Matius 20 di ayat 39 yang terakhirnya, sehingga kamu. Jadi ketika kolektif mereka menolak, pada akhir zaman kolektif pula mereka akan mengakui, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi ingat, ketika Yesus datang secara pribadi kepada Paulus, itu secara pribadi, seperti itu penggenapan daripada Yohanes 14. Itu beda lagi. Dalam Yohanes 14 dikatakan begini. Nah, itu beda. Dalam Yohanes 14 dikatakan, saya ambil itunya ayatnya, Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, ya, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, yang tadi secara kolektif mereka akan melihat Yesus datang, tetapi di dalam Yohanes 14 Yesus akan datang secara pribadi, secara individu. Makanya dalam ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, itu bedanya. Yesus datang dalam Yohanes 14, Yesus datang dalam bentuk Roh kebenaran. Itu jawaban saya. Ya, hanya itu yang bisa saya terangkan, Bang Jumar. Silakan. Iya, dan hanya itu yang bisa menolong saudara. Tapi sangat disayangkan, yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus. Yesus datang nanti setelah mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Baca Yohanes 16 nomor 7. Bahwa aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti setelah aku pergi, yang datang adalah penolong lain yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Apa itu? Ajarannya, ajaran roh kebenaran itu menyertai engkau selama-lamanya. Kalau hari ini murid-murid Yesus yang hidup sesama dengan Yesus hidup kembali bertemu dengan kami umat Islam, maka kami akan satu tempat rumah ibadah bersama. Kami akan menyembah kepada Tuhan yang sama. Kami akan melakukan prosesi agama yang sama. Dan kami mendudukkan Yesus dengan kedudukan yang sama. Rasul untuk Bani Israel, mengajarkan hukum Taurat, mengajarkan menyembah hanya kepada ilah yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Itulah kami. Kami menyertai ajaran, kami menyertai murid-murid Yesus. Karena apa yang Yesus ajarkan kepada mereka, kami ajarkan juga. Yesus berpesan kepada mereka jangan ke bangsa lain, kami ajarkan juga. Yesus mengajarkan mereka untuk jangan melanggar Torah, kami ajarkan juga. Yesus mengajarkan dia hanya untuk muridnya Bani Israel, kami ajarkan juga. Mereka bersunat, mereka berpuasa, mereka bertauhid, kami ajarkan juga. Kamilah yang menyertai mereka selama-lamanya. Sedangkan kalau murid Yesus hadir nih, bertemu dengan orang Kristen, mereka akan kaget. Ajaran apa ini? Loh, makanannya kok begini? Loh, kok tempat ibadahnya kok begini? Loh, kok ibadahnya hari begini? Kok mereka tidak bersunat? Siapa mereka ini? Orang-orang asing di tengah-tengah muridnya Yesus. Jadi saudara, pola kita malam ini adalah, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaannya, adakah mereka mengucapkan ucapan itu setelah mereka melihat orang yang keluar dari kubur ini? Begini, sebentar, ya, begini Bang Zuma. Silakan. Tadi kan penolakan dalam Matius 23 mulai dari ayat 1 sampai 20 sampai 38 itu kan penolakan kolektif tentang Yerusalem yang menolak.
Nah, kemudian Yesus akan diakui oleh mereka secara kolektif pula hingga Yesus akan datang kedua kalinya. Berkatilah dalam nama Tuhan. Nah, karena mereka terpaksa mengakui keilahiannya Yesus. Nah, sekarang siapa yang bertemu dengan Yesus? Siapa yang bertemu dengan Paulus, Saulus, bahkan Petrus, bahkan setiap orang yang percaya kepada Yesus? Ini saya terangkan secara Yohanes 14. Dalam Yohanes 14 dikatakan begini, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama, yaitu kebenaran. Nah, kemudian di ayat berikutnya, maka kenapa disebut roh Yesus? Di ayat 26. Di ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Makanya, ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, dengan Paulus, dengan Ananias, kadang-kadang disebut roh Yesus. Disebut roh Yesus. Karena apa? Sekarang diutus dalam namaku. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu dan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu adalah roh Yesus. Roh Yesus itu sendiri. Nah, kemudian dari mana buktinya? Nah, buktinya begini. Dalam Yohanes 14 ayat 16 digunakan penghibur itu, digunakan kata parakletos, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang parakletos yang lain. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 1 menulisnya begini. Ditafsirkan parakletos itu. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang parakletos. 1 Yohanes 2 ayat 1 ditulis oleh Yohanes juga yang menulis kitab Yohanes tadi. Nah, menggunakan kata-kata parakletos. Kita mempunyai seorang pengantara. Kalau bahasa Yunaninya itu disebut parakletos. Pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Makanya Yohanes 14 ayat 26 itu menggunakan roh penolong itu atas nama Yesus. Makanya di dalam Galatia 4 ayat 4, saya sebut ayat terakhir ya, dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan begini. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang telah lahir, dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Di ayat 4 dikatakan Allah mengutus anaknya. Tapi dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Ingat, tadi dikatakan parakletos itu adalah Yesus. Kemudian di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan dalam namaku. Kemudian Galatia 4 ayat 4 dan 6 mengatakan anak dan roh anaknya. Jadi roh itu, makanya Yesus setiap berjumpa dengan Paulus disebut roh Yesus atau roh Kristus. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke, saudara. Jadi ada keanehan di situ. Ada keanehan argumentasi yang tidak sesuai dengan logika kita. Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Dan penolong lain itu adalah saya. Kan apa ini ceritanya? Bukan begitu Bapak, jangan dipaksakan saudara. Kalaupun saudara memaksakan yang datang kepada Paulus, Ananias, dan semua yang ada bercerita tentang kesaksian kedatangan Yesus termasuk Paulus. Ada nggak mereka berkata diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Silakan. Kalau ada, terindikasi Yesus. Tapi kalau tidak ada, jelas itu bukan Yesus. Mau dipaksa seperti apapun, tetap aja akan keteteran. Terbukti Anda keteteran. Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain berarti bukan Yesus. Tapi Anda memaksakan karena itulah jalan satu-satunya untuk menolong argumentasi saudara. Nah sekarang permasalahannya kembali. Ada enggak kemudian Paulus berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Tidak mungkin.
Sebab Yesus bagi Paulus adalah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan diberkati Tuhan. Konsepnya salah. Maka jelaslah nubuat yang terjadi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi yang datang ini, yang datang kepada Paulus in the gang, itu bukan Yesus, tapi penyesat yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang, yaitu Kristen. Sebab kuncinya jelas. Apabila Yesus yang asli datang, maka orang akan berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Sudah terjadi? Abang sendiri mengatakan belum. Baca Matius 24 nomor 30. Nanti terjadi di akhir zaman. Az-Zukhruf ayat 61. Itu jelas itu abangku. Jadi Anda maupun saya tidak akan menemukan ucapan-ucapan itu, kecuali Lembaga Bible Indonesia mencoba untuk menyisipkan atau mensisipkan atau memasukkan kemudian data baru ke dalam Bible di terjemahan berikutnya. Adanya ungkapan Paulus dirubah, siapakah engkau Tuhan? Harus dirubah. Atau ditambahkan, akulah Yesus yang kau aniaya. Tambahkan ayat di tengahnya, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Berarti Yesus diberkati dalam nama Tuhan. Berarti ada Tuhan lain yang memberkati Yesus. Itu semakin berat. Silakan. Nah, Matius 23 ayat 39 tadi kan saya udah katakan. Latar belakangnya itu adalah penolakan kolektif Yerusalem. Bahwa Yerusalem menolak Yesus. Dan itu dibuat Yesus ketika Yesus mengatakan rumahmu, yang tadinya rumah Bapakku atau rumahku disebut rumah doa segala bangsa. Akibatnya di dalam Matius 23 ayat 38 disebut lihatlah rumahmu. Jadi rumahmu yang tadinya berlatar belakang rumahku atau rumah Bapakku menjadi rumahmu. Nah, jadi karena itu adalah penolakan kolektif terhadap Yesus, makanya disebut mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Nah, di kalimat berikutnya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, itu adalah ketika Yesus akan datang pada kali kedua, secara kolektif orang Yahudi akan terpaksa mengaku Yesus adalah Mesias yang mereka tolak sekarang itu. Nah, itu latar belakangnya. Nah, makanya saya bilang berbeda dengan penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa berbeda? Seperti yang saya bilang tadi di Galatia 4. Galatia 4 mengatakan Bapa mengutus anaknya. Kemudian di ayat 6 dikatakan roh anaknya. Kemudian Yohanes 14 ayat 26 mengatakan dalam namaku. Kemudian 1 Yohanes itu mengatakan Parakletos itu pengantara itu adalah Yesus Kristus. Makanya roh yang menampakkan diri kepada Paulus dan kepada murid-murid Yesus itu adalah roh Yesus secara pribadi. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Iya, jadi kesimpulannya ada tidak kemudian orang yang berkata mau secara pribadi maupun secara kolektif, itu kan pengakuan abang sebagai asumsi penolakan harus kolektif. Ya, nanti di akhir zaman. Itu berarti dengan kata lain, yang datang kepada orang per orang ini itu menurut saya bukan Yesus, karena Yesus sudah menerangkan itu. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Saya cuma ingin kesimpulan. Adakah kemudian Paulus dan teman-temannya menerima 13 kitab dan pernah berkata yang datang kepadanya Yesus sehingga dia mengucapkan kalimat itu, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan? Ada atau tidak ada, Bang? Oh, tidak ada. Tidak ada. Ya, oke, sudah. Ya. Selesai kita. Ya. Baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bang baik, Zuma. Terima saudara kasih. Baik, makasih banyak, Saudara John. Ya. Terima kasih. Masya Allah. Jadi kita sudah sampai pada beberapa teman Kristen. Ternyata pandangan beliau tadi justru lari kepada Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Ya, bahwa Nabi Isa akan datang membawa pertanda akan terjadinya hari kiamat. Tidak mampu membuktikan bahwa memang Paulus atau siapapun dia
Ketika ada yang mengaku Yesus, mereka mengatakan itu diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Artinya, sudah 2000 tahun saudara-saudara kita Kristen kena prank. Karena ternyata yang datang kepada mereka bukanlah Yesus, tetapi oknum lain. Nah, oke, saudara Sony, mungkin Anda sudah mendengarkan beberapa saudara Kristen kita yang keteteran untuk menjawab tema ini. Silakan. Secara umumnya sih kurang tepat dia menjelaskan itu. Coba saudara yang menjelaskan. Cuma udah sangat baik juga dia menjelaskan ayat-ayat, cuma penjabarannya kurang dan Juma juga kurang memahami ayat itu. Yang perlu saya diskusikan begini, Juma. Di media sosial di seluruh aplikasi itu banyak tersebar berita-berita miring atau entah bagaimana itu tentang Juma mensahadatkan seseorang. Itu ceritanya bagaimana, Juma tuh? Masa kamu tidak tahu, pura-pura tidak tahu? Itu Kan lengkap videonya. Jadi dia itu. Oke, saya ceritakan. Tunggu dulu. Nanti dibantah atau betul apa enggak ya? Kebiasaan kalian memang gitu. Silakan. Orang penjahat disalib aja kalian kira Tuhan. Ya, lanjut. Udah. Kebiasaan kalian memang begitu. Merubah kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan menjadi kebenaran. Itu kalian. Tunggu dulu. Kebiasaan kalian memang gitu. Silakan. Iya. Di dalam video itu dia mengaku pendeta. Tapi setelah diselidiki dia bukan pendeta. Berarti dia bohong. Yang mensahadatkan itu berarti adalah bohong. Juma. Berarti bohong. Dia bohong kan? Coba buka videonya si Dondi. Aku Dia yang nelpon beliau. Oke. Dia mengakui bahwasannya. Tunggu dulu. Bodat. Itulah kalian. Kejadian tragedi di tengah-tengah Bani Israel, kalian diramu sampai korban penyaliban itu duduk menjadi dewa, Agnotosteos. Endingnya tuh diramu, cukup. Sudah jelas-jelas duduk perkara, eksekutor. Siapa eksekutor di TKP, seperti apa ceritanya, udah jelas sekali. Digodok, diputar, akhirnya dia berdiri, orang yang jahat yang disalib ini berdiri menjadi Agnostosteos. Nah, itulah kalau bodat berbicara itu begitu. Bego bicara begitu, bego. Apa yang ada di lapangan digodok. Manusia, anak orang lahir digodok, langsung jadi dewa. Nah, itulah bodat begitu dia. Bodat begitu. Berbicara tidak pakai otak, tapi pakai kebencian. Andai saja Arom itu punya kemudian misi bersama dengan kami umat Islam, ya sekarang dia dipermalukan sedunia. Harusnya diangkat bicara dong. Mana itu pacarnya yang Kristen? Angkat bicara dong yang pacarnya Kristen itu sekarang. Oh, Arom itu memang dipaksa begini. Kami ini tertipu. Dulu waktu dia masih Islam, dia bukan penipu. Karena tidak ada muncul di sosmed menipu. Begitu dia pacaran dengan orang Kristen, beberapa kali masuk ke gereja, menjadi pembohong dia. Menjadi penipu dia. Mengaku pendeta lagi sama kita. Harusnya kalian yang malu. Bukan jadi kebanggaan. Seorang Kristen mengaku pendeta, kamu yang malu. Oh, dia belum Kristen, bang, karena dia bukan, KTP-nya masih, memang belum ganti KTP, tapi dia sudah Kristen. Alamak, memanglah kalian ini benar-benar nggak ada malunya, memang nggak ada malunya, nggak ada rasa-rasa malunya gitu. Ngeri kali. Saya kan udah menyatakan, mengeluarkan pernyataan, saudara Kristen harusnya kalian malu.
dipermalukan sama dia karena dia mengaku pendeta, lapor di polisi. Nah, nanti dari sana saya dipanggil sebagai saksi, Kodondi dipanggil sebagai saksi. Di situ diurai nanti tuh, supaya kalian itu jangan pura-pura bego, tapi memang bego. Kayak si Sony tadi itu memang orang bego, itu si Sony, begu, bodat. Nah, itulah si Sony, bodat. So intelek tapi tak ada kebenaran dalam lisannya. Dengarkan itu Sony. Bang Suma mengatakan kamu bodat. Bodoh dan datar, itu namanya bodat. Bodoh dan datar. Nah, itulah kusingkat bodat. Bodoh dan datar. Kenapa? Sudah dilihat, sudah didengarkan, datar aja. Yang penting benci ke Bang Suma. Yang penting gak suka Bang Suma. Itu aja. Mau benar kek, mau salah kek, yang penting datar aja, benci aja terus. Sony bodat, Sony bodat. Oke, Saudara Indra, semangat malam. Malam Bang. Aduh. Malam. Sabar Bang ya. Siap. Silakan. Dari mana abangku, Katolik, Protestan? Protestan Bang. Oke, bisa buka kameranya. Ini sudah kebuka ya? Oh iya, sorry, saya nggak lihat tadi. Oke. Bagaimana tanggapan saudara? Iya nih. Ini salam kenal ya Bang ya. Siap. Saya melihat video-video Bang Suma di YouTube, sebenarnya takut saya menaikin ya. Tapi ternyata baik sebenarnya. Tergantung dari orang Kristen yang yang diskusi. Iya, silakan Bang, silakan. Gitu. Oke Bang, mungkin Matius 23 ayat 39. Siap. Saya hampir mirip Bang dengan yang tadi saya lupa Bapak siapa tadi. Iya. Iya, saya hampir mirip Bang. Memang diawalkan ketika kalau kita lihat dari ayat itu, kita memang harus melihat kisah sebelumnya Bang. Kisah sebelumnya bagaimana Yesus dengan murid-muridnya ketika datang di Yerusalem. Ya, ketika datang di Yerusalem, Yesus dieluk-elukan, dan pada saat itu bangsa Yerusalem itu atau orang di Yerusalem itu ingin segera mengangkatnya itu menjadi raja sebenarnya pada saat itu. Ya, termasuk murid-muridnya. Namun Yesus itu menghindar. Yesus menghindar karena memang tujuan utamanya Yesus untuk ke dunia ini bukan langsung untuk menjadi raja, karena mereka ini bahkan murid-muridnya dan orang Yerusalem ingin menjadikan Yesus itu sebagai raja politik pada saat itu. Namun Yesus memilih menghindar, dan kita tahu cerita bersama sebelumnya itu bagaimana Yesus menyaksikan bait suci sudah menjadi tempat sarang untuk jual menjual, sudah menjadi bukan seharusnya bait suci itu digunakan, dan Yesus marah pada saat itu. Dan singkat cerita, Yesus berdebat lagi dengan orang-orang Farisi dan lain-lain, dan akhirnya masuklah di ayat yang Matius 23 ayat 39. Nah, dan saya setuju dengan Bapak yang tadi Bang, yang mengatakan bahwa maksud dari apa yang Yesus katakan, bahwa itu adalah maksud kedatangan Yesus kali yang kedua Bang Suma. Ya, jadi pada saat itu Yesus mengatakan bahwa Yerusalem sudah menjadi bukan lagi yang seharusnya. Yerusalem menghancurkan atau melempari nabi-nabi. Ya, yang seharusnya Yerusalem ini menjadi atau bangsa Israel ini menjadi contoh untuk ke bangsa-bangsa lain. Namun mereka sudah tidak menjadi seperti yang seharusnya. Sehingga Yesus mengatakan kepada mereka Bang, kepada mereka, bukan kepada murid-muridnya, kepada mereka pada saat itu di orang-orang di Yerusalem, bahwa mereka tidak akan melihat aku lagi, karena mereka pada saat itu menginginkan Yesus itu menjadi raja politik. Namun kalau kita baca itu secara keseluruhan, Yesus lari, Yesus bersembunyi, dan akhirnya Yesus, kalau kita baca juga setelah ayat 23 itu, Yesus mengamarkan bagaimana tanda-tanda akhir zaman. Nah, jadi itu ada hubungannya Bang, di ayat 23 ke ayat yang ke-24, bagaimana mereka pun pada saat itu yang orang-orang Yerusalem, di zaman akhir
mereka akan melihat Yesus. Mereka akan melihat Yesus ketika datang kali yang kedua, dan mereka akan berkata, inilah anak, bahwa dia adalah benar Yesus, bahwa dia adalah benar Mesias. Sama seperti prajurit ketika di kayu salib, yang mengakui bahwa oh iya, dia benar adalah Yesus itu sendiri. Mungkin itu Bang, mohon maaf kalau kata-kata saya ini amburadul atau Enggak. gimana. Saya paham kok. Tapi saya kurang paham. lebih sama sih Bang dengan yang tadi. Iya. Oke, Gitu. saya paham. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 16, di situ Yesus berkata bahwa tinggal sesaat lagi engkau akan melihat aku akan meninggalkan bumi dan aku akan pergi kepada Bapa, kan gitu. Jadi memang Yesus mengatakan hal-hal tersebut. Nah, di situ Yesus di dalam Matius 23 dan juga Lukas 23 itu dia mengatakan bahwa tinggal sesaat lagi engkau akan melihat aku, Ya. sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu ucapan Yesus kepada orang Farisi terhadap orang-orang, seruan-seruannya kepada Yerusalem, kepada ahli Taurat dan seterusnya. Kan di situ dijelaskan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dia muridnya Yesus- juga ada di situ. Ya, Di Matius kalau kita 23. lihat, Yesus, sorry Bang, saya memotongnya. Sorry. Iya. Di muridnya juga ada di sana di Matius 23. Malah Yesus pertama kali menasehati muridnya. Jadi termasuk muridnya, dia bukan cuma berbicara mengenai oknum-oknum Farisi, enggak, tapi seluruh orang yang hadir di situ Yesus katakan hal itu. Kalian tidak lama lagi, engkau tidak akan melihat aku lagi, sampai kalian berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya ketika Yesus datang melalui bangkitnya dia dari kubur, ada nggak ucapan muridnya diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Gini Bang. Artinya bahwa Ya, siap. Tunggu. Artinya Siap. bahwa ketika Anda mengatakan itu nanti kedatangannya yang kedua, baru ada perkataan seperti itu. Dengan kata lain, Yesus pergi dan datang nanti di akhir zaman. Tidak ada ucapan Yesus bahwa dia akan datang setelah dia pergi 3 hari dia akan datang. Itu tidak ada. Tidak ada ucapan Yesus bahwa dia akan datang dari orang ke orang. Enggak, yang datang setelah dia terangkat ke bumi, dari bumi itu adalah roh penghibur lain, bukan dia. Nah, ketika ia datang, barulah ada ungkapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Bapa Elohim. Nah, saya ingin bertanya nih kepada saudara. Siap. Andai saja murid Yesus mendengarkan ucapan itu, bahwa ketika kita melihat dalam Matius bab-bab berikut sebelumnya, yaitu bab 21, di sana dikatakan Hosana, Hosana, Hosana anak Daud, diberkatilah engkau anak Daud. Begitu mereka mendapat pengajaran gurunya akan bangkit pada hari ketiga, dan betul-betul bangkit, harusnya mereka berkata diberkatilah engkau wahai Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Faktanya kan enggak. Justru menganggap Yesus itu sebagai hantu. Bukan malah melakukan pemberkatan, tapi menganggapnya hantu. Berarti kesimpulan saya, yang datang setelah kebangkitan itu bukan Yesus. Karena tak ada manusia yang berkata diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Silakan. Ya, gitulah Bang. Jadi bahkan sampai Yesus mati pun mereka itu masih tidak sepenuhnya percaya. Bahkan ada yang mengkhianati Yesus. Gitu. Jadi sekali lagi yang pertama itu maksud Yesus di pasal itu adalah, karena itu berhubungan dengan pasal selanjutnya, adalah mengenai kedatangan Yesus kali yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, murid Yesus itu bagaimana dia mau mengatakan bahwa engkau diberkati, engkau adalah utusan Tuhan diberkati, padahal mereka pun takut. Mereka tuh tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Karena mereka sebagai manusia biasa, mereka tidak yakin, oh ini benar adalah Yesus. Padahal Yesus sudah mengamarkan mereka 3,5 tahun bersama-sama dengan pelayanan dengan Yesus. Namun mereka masih tidak yakin. Bahkan di Yerusalem itu sendiri, mereka masih menginginkan sama dengan Yerusalem untuk Yesus menjadi raja politik pada saat itu. Jadi mereka itu tidak yakin. Bahkan ketika Yesus ditangkap, mereka semua lari Bang.
lari. Hanya perempuan-perempuan ini yang sampai di penyalipan yang mau bersama-sama dengan Yesus. Jadi tidak mungkin mereka pada saat Yesus bangkit, sedangkan waktu Yesus ditangkap aja mereka lari, dan ketika Yesus bangkit mereka langsung sadar, oh benar ini adalah anak Tuhan yang diutus dan engkau akan dibalas. Jadi tidak mungkin itu, Bang. Nanti ketika Yesus menunjukkan bahwa tangannya lubang secara sifat manusia, dan Yesus terangkat ke surga, dan mereka mengetahui bagaimana hidup yang kekal, dan Yesus memerintahkan mereka untuk pergi ke seluruh bangsa, baru mereka menjadi martir saat itu, Bang. Mungkin itu, Bang, pemahaman dari saya, Bang Zuma. Setelah murid-muridnya tahu itu Yesus, ada nggak ucapan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Bapa? Tidak ada. Tidak ada, berarti itu Tidak bukan ada. Yesus, Bang. Berarti itu bukan Yesus. Ya, Bang. Karena sekali lagi, Bang, pasal itu berkata bahwa itu adalah ketika Yesus datang ke kali yang kedua. Dia datang ke dunia ini yang pertama kepada bangsa Israel, Bang. Karena pekabaran itu dari zaman nabi-nabi yang pertama itu datang kepada bangsa Israel. Jadi Yesus datang kepada bangsa Israel untuk memberikan keselamatan bagi mereka, sehingga mereka bisa menyebarkan pekabaran ini ke seluruh bangsa-bangsa. Namun ternyata mereka ini tidak melakukan dan mereka tidak percaya. Dan pada saat itu Yesus itu sedih, Bang. Di pasal itu cerita itu Yesus merasa sedih. Dan Yesus kenapa? Karena ternyata Yerusalem ini tidak mau mendengarkan mengenai dia. Tidak mau, padahal dia pada saat itu sudah menyembuhkan, sudah berbuat mujizat dan lain sebagainya, tapi mereka masih tidak percaya. Dan bahkan murid-muridnya masih tidak mengimani apa misi utama Yesus untuk datang ke dunia. Gitu, Bang. Iya, oke. Jadi saya katakan sekali lagi, saya masih tetap bertahan di situ. Kenapa? Yap. Karena selain Yesus mengatakan bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi, sebelum engkau berkata bahwa diberkatilah engkau yang datang, dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu satu. Ya. Yang kedua, penampakan yang muncul kemudian mengatasnamakan Yesus. Yesus pun mewanti-wanti muridnya. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Bahkan Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia. Berkata akulah dia, akulah Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kesimpulannya sudah tergenapi seluruhnya, bahwasanya yang datang memakai nama Yesus, orang-orang tidak berkata diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Dan ternyata saudara sendiri yang mengatakan Yesus nanti datang kedua kalinya. Berarti kedatangan yang keberapa yang datang kepada mereka ini? Kedatangan yang keberapa yang datang kepada Paulus? Kedatangan yang keberapa yang datang kepada Ananias? Kedatangan yang keberapa yang datang di Pulau Patmos? Sedangkan kedatangan yang kedua saja belum datang. Oh, ya. Silakan. Izin menjawab, Bang? Ya. Ya, artinya kan menurut yang saya pelajari, Bang, ya, mohon izin, Bang. Jadi yang saya tahu Yesus itu menampakkan diri kepada Paulus dan juga Ananias itu tidak secara badani, ya, Bang, ya, dalam bentuk cahaya. Kalau kepada Paulus itu semakin kuat, Abang. Itu semakin kuat, itu bukan Yesus. ya, Cuman maksudnya dalam ngaku-ngaku. bentuk cahaya dan Cuman ngaku-ngaku Yesus ada doang. perkataan. Cuman ucapan, kata Yesus. akulah Yesus. Nah, itu semakin Ya. kuat, itu bukan Yesus. Karena malaikat berkata, siapa? di dalam Kisah Para Rasul, Yesus yang engkau lihat terangkat ke langit akan datang sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Dia terangkat dengan jasad, datang dengan jasad. Sementara yang didengarkan Paulus itu tidak ada jasad, cuman suara dan juga cahaya. Berarti itu bukan Yesus. Berarti justru tergenapi penyesat yang datang memakai namaku. Siap. Nah, itu yang tergenapi. Ya, ini artinya kan ini kan diskusi, Bang. Iya, saya iya, yakin, betul. ya saya yakin kan di Abang juga nggak mungkin mengalahkan karena ini kan mengenai ini. Tapi kan kita diskusi berdasarkan apa yang saya pelajari, gitu. Iya, silakan. Jadi Yesus itu datang ke Petrus juga, Bang. Maksudnya, mohon izin, saya lupa apakah Yesus atau malaikat yang mengatakan kepada Petrus bahwa dia itu jangan hanya mengabarkan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi
ketika Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya pun tetap bingung, Bang. Mereka ini tetap berpikir bahwa mereka ini hanya ditugaskan kepada orang Yahudi saja. Makanya Petrus ketika mendapatkan penglihatan, dia langsung tersadar, oh iya, saya tidak boleh mengharamkan bangsa bukan orang Yahudi. Semua bangsa ini sama. Nah, jadi masih ada tanda tanya dan masih memerlukan penglihatan-penglihatan untuk kepada murid-muridnya, Bang. Bayangkan kalau tidak ada penglihatan kepada Paulus, dia ini penganiaya umat Tuhan, Bang. Kalau tidak ada penglihatan suara Tuhan langsung, dia tidak akan mungkin menjadi martir pada saat itu. Gitu. Dan maksud Tuhan kedatangan Yesus kali yang kedua adalah itu hari-hari yang setelah ayat pasal 23 itu, Bang, di pasal 24. Ya kan? Dikatakan juga di situ bahkan anak tidak tahu sendiri, hanya Bapa sendiri yang tahu. Bagaimana kedatangan kali yang kedua itu. Jadi kalau kita mau bilang, oh ini kedatangan keberapa, kita tidak ada yang tahu. Gitu, Bang. Itu dari apa yang saya pelajari selama ini, Bang. Iya. Saya tetap pada pendirian saya bahwasanya Yesus berbicara kepada murid-muridnya, berbicara kepada orang Yahudi, engkau tidak akan melihat aku lagi. Dan Yesus tidak mungkin berbohong. Sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya. Berarti ketika banyak kedatangan sosok yang mengaku Yesus, ya saya katakan itu bukan Yesus. Karena kalau itu adalah Yesus, berarti Yesus menyalahi ucapannya sendiri. Ternyata dia datang dan tidak ada orang yang berkata, diberkatilah engkau. Berarti pemberitaan Matius 23:39 itu hoax. Nah, kemudian kalau itu adalah Yesus, lalu mana penyesat yang menyesatkan banyak orang itu yang memakai nama Yesus, bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus? Orang banyak itu mana? Apa nama orang tersebut, kelompok banyak ini yang disesatkan oleh Yesus palsu? Saya melihat di bumi ini, di dunia ini, di tahun 2026 belum ada kelompok di luar Kristen yang memakai nama Yesus, di mana Yesus menubuatkan mereka akan menyesatkan banyak orang. Memakai namaku menyesatkan banyak orang, menyebar ke seluruh dunia, memakai namaku menyesatkan banyak orang. Dan itu saya temukan hanya Kristen, tak ada yang lain. Islam menyebar memakai nama Nabi Muhammad, bukan nama Yesus. Hindu juga begitu, Buddha juga begitu, ateis apalagi. Satu-satunya manusia kelompok yang menyebar ke seluruh dunia memakai nama Yesus itu hanya Kristen. Ya, betul, Bang. Nah, sedangkan Kristen dibangun dari pernyataan-pernyataan orang seperti Paulus, seperti penulis di kitab Wahyu dan seterusnya. Tidak ada ungkapan bahwa diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tidak ada, Bang. Tidak ada. Nah, itu dia. Tidak ada di Alkitab memang. Oke, baik. Oke, saudara, thank you. Siap, sama-sama, Bang. Sukses, salam. Sama-sama. Salam sehat, Bang, ya. Makasih saudara Indra. Makasih. Masya Allah. Makasih. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat dari Matius 24 nomor 37, sebagaimana zaman Nabi Nuh, begitulah kemudian kedatangan Yesus kelak. Jadi ketika Nabi Nuh itu datang, saudara-saudara, ketika Nabi Nuh, pada zaman Nabi Nuh, yang menjadi pengikut naik ke kapal Nuh hanyalah murid-muridnya. Kaumnya Nabi Nuh yang menolak Nabi Nuh tidak masuk ke kapal untuk kemudian mengarungi bahtera pada saat itu. Yesus menerangkan bahwa kedatangan beliau kelak sama seperti kedatangan Nabi Nuh. Berarti Al-Quran As-Zukhruf ayat 61 yang diselamatkan oleh Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan saudara Kristen hanyalah murid-muridnya saja, pengikutnya saja, bukan yang di luar pengikutnya ngaku-ngaku pengikut. Ingat, sudah beberapa teman kita Kristen yang naik ke sini. Alhasil mereka mengakui bahwa tidak ada ucapan orang-orang termasuk Paulus yang mengajarkan 13 kitab. Begitu bertemu Yesus mengatakan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Dengan kata lain, 2000 tahun mereka menyembah
bukan anak Maria. Dan kalaupun mereka menyembah anak Maria, berarti mereka menyembah manusia. Sekira begitu. Saudara moderator masih monitor, silakan dinaikkan lagi saudara kita yang non-muslim. Moderator tertidur kayaknya. Oh, wis, Bunda Rahma sudah lengkap dengan baju lebarannya. Allahu Akbar. Siapa namanya? Terurus. Tidak terurus. Halo? Tak urus ya namanya ya. Di sini belum duduk beliau. Kalau di HP ku yang satu, Terurus Mei, sudah ada namanya. Tak urus. Oh, tak urus. Oh, turun beliau. Silakan Bunda Rahma dinaikkan yang lain, Bun. Kalau Bunda tidak ngantuk. Silakan. Wah, Bunda Rahma hebat kali, bah. Halo, Saudara Gaps. Turun dia, Bun. Naikkan lagi yang lain, Bunda. Makasih Bunda Rahma. Semangat malam, Saudara Yes. Halo, bisa buka kameranya, Bang? Cek. Halo. Silakan yang lain. Silakan. Halo, semangat malam, Saudara Ray. Halo, halo Ray. Halo. Halo, suaraku ada bang? Ada. Silakan buka kamera. Izin bang sebentar ya, aku pakai baju lama dari tadi nunggu. Bentar ya bang. Iya, silakan. Oke. Halo bang, selamat malam bang. Oke, selamat malam Saudara. Siapa namanya ini? Tuan Norang. Panggil Morang aja bang, Morang. Oh iya, oke, Saudara Morang. Bagaimana Anda menyikapi materi saya ini terkait dengan Yesus? Kalau dari materinya sih udah, kalau aku ya, saya Kristen ya bang, dari Kandi Riau, salam kenal ya bang. Iya. Udah cocok sih. Cuman aku tadi mau mau ngasih 2 pertanyaan aja, cuman satu udah kejawab. Terus yang satu lagi gini bang, tapi sebelumnya saya minta maaf kalau pertanyaan saya kayak lancang atau salah ya. Iya, silakan. Abang sebagai Muslim, gimana ya? Oh, bagaimana menurut abang kalau ada teman-teman kita yang umat Muslim menghina Yesus? Ya itu nggak boleh. Nggak ada alasan untuk menghina. Karena kan Yesus. gini bang, ada beberapa oknum lah itu kan, kayak yang di TikTok atau apa dibikin apa sih, meme gitu kan. Nah, pernah juga saya bertanya sama teman Muslim, kalau setahu aku
Ustadz juga kalau berkhotbah gitu kan, Iya. kalau kamu benar-benar Islam, kamu harus cinta Yesus juga kan gitu. Iya. Nah, ada juga sih beberapa teman yang ngomong kan itu kan nabi bukan Tuhan katanya. Iya, bagi kalian nabi, kalau kami kan menuhankannya. Saya ini cuma bertanya gitu aja, Bang. Bagaimana kalau Iya. ada teman-teman Muslim yang kayak menghina gitulah, menghina Yesus. Bagaimana sih tanggapan Abang kayak penjelasannya gitu? Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 108, kami umat Islam itu nggak boleh sama sekali mencaci, menghina sesembahan di luar daripada Islam. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, kalaupun ada yang berbicara Yesus ditampar, Yesus diludahin, itu dalam ranah diskusi dan itu dalilnya ada. Makanya kami tidak beriman kepada orang yang ditampar, orang yang diludahi ini sebagai nabi. Kami mengatakan itu adalah pengganti dari nabi kami, Nabi Isa alaihissalam, yang teraniaya, yang digantung, yang dibunuh itu bukan beliau, tapi adalah oknum lain. Meskipun demikian, itu yang saudara kami Kristen sembah, maka kami nggak boleh mencaci atau memaki. Saya di YouTube saya itu udah berapa tahun lamanya. Setiap Anda lihat YouTube saya itu muncul di situ. Saya mencintai Yesus sebab Yesus adalah orang Muslim. Tuh. I love Jesus because Jesus is Muslim. Itu. Jadi di channel saya pun itu cinta kepada Yesus karena beliau adalah seorang Muslim gitu. Jadi kalau ada orang yang mencaci Yesus, ya itu dilarang dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. Gak boleh. Allah melarang keras. Jangan menghina, jangan mencaci sesembahan di luar daripada Islam. Itu gak boleh. Haram. Jadi kalau ada umat Islam melakukan itu berarti dia melanggar Al-Quran. Justru sebenarnya kalau kayak ada yang viral-viral gitu kan, kayak Ustadz yang khotbah gitu kan, justru dia cinta dengan Yesus itu kan Isa Al-Masih dalam Iya. Al-Quran. Iya. Berarti maksud saya bertanya kayak gitu biar nanti ke depannya kalau ada teman-teman yang Muslim yang ngomong kayak gini, jadi saya bisa buat ini kayak negur gitu, biar nggak jadi provokasi. Itu sih maksud saya naik itu. Iya. Tapi ada satu hal, saudara Morang. Kalau umat Islam itu Anda merasa mereka tidak bagus kalau dia mencaci sembahan saudara. Tapi bagaimana kalau Bible itu sendiri yang mencaci sembahan saudara? Anda kan tidak suka nih umat Islam mencaci Tuhan Anda. Nah, bagaimana kalau Bible sendiri yang mencaci Yesus? Karena gini Bang, maaf saya potong ya. Iya. Karena di dalam Islam, umat Islam yang benar-benar paham Al-Quran lah, maksud saya kan, dia tidak akan mencaci Yesus, justru dia mencintai Yesus. Makanya saya cuma nanya, bagaimana tanggapan Abang bagi orang kayak yang awam lah mungkin. Justru yang tidak paham, ini oknum ya Bang, bukan semua ya. Oknum, beberapa yang kadang kan ada diplesetin gitu, kayak Yesus Kristus dibilang Yesus kritis gitu. Bagaimana tanggapan itu aja sih. Nggak Kalau boleh. Abang tadi bilang, kalau Abang tadi nanyakan bagaimana kalau di pertanyaan Abang di Bible. Di Bible. Kenapa saya bertanya kayak gitu tentang oknum tadi? Karena setahu saya juga Islam itu cinta dengan Yesus. Cuman Islam tidak menuhankan Yesus. Karena Islam kan menganggap Yesus itu seorang nabi. Kan gitu. Iya. Cuman bertanya itu aja sih Bang, enggak. Oke. Pertanyaan pertama saya tadi udah terjawab dari tadi saya nonton di bawah. Oke, sip. Baik, Makasih saudara banyak ya, Bang. Morang. Makasih. Iya, sama-sama. Makasih ya. Makasih. Ya, jadi memang betul, pertanyaan itu betul. Kita nggak boleh mencaci sesembahan, menghina sesembahan mereka. Cuman yang mereka harus pahami, yang mencaci sembahan mereka ya Bible itu sendiri kan gitu. Makanya kita membela
Janganlah sampai mencaci Yesus, tapi ternyata Bible sendiri yang mencacinya kan gitu. Halo Bang Suma. Halo juga. Salam kenal. Halo. Kita Ya. kan aku udah pernah naik 2 kali. Oh, yang Terus tadi mau siang WhatsApp. itu ya. Oke. Ya, ada satu pertanyaan dari yang lagi dibahas. Iya. Jadi, tunggu. Tadi aku udah ada. Teman-teman di bawah minta buka kamera. Kayaknya boleh nggak kalau nggak? Soalnya serem banget mereka typingnya. Iya, kenapa katanya? Gini, aku udah cari, bukan cari sih. Aku tadi ada yang kasih ini. Jadi yang lagi dibahas itu kan dari Az-Zukhruf sama Matius 2:39. Nah terus kalau yang tunggu. Iya, gimana? Bentar, handphoneku agak nge-lag. Teman-teman minta buka kamera, Dek. Oh, bukan. Aku nggak enak hati aku. Iya, nggak apa-apa. Dienakin aja. Campur masako biar enak. Penyedap rasa kan? Semua di bawah tuh pada menunggu buka kamera. Nah, tuh udah. Kan sama aja, nggak berubah mukanya. Oke, silakan. Silakan. Oke, tunggu. Aku masih cari. Oke, jadi ada satu ayat surat At-Nisa yang bilang gini. Surah apa? Kalau surat An-Nisa. Ya An-Nisa. Gimana surah An-Nisa? Kenapa? Ada yang nyebut gini, Tuhan nyuruh kita sebagai hamba itu untuk bunuh diri atau pergi dari kampung gitu. Itu gimana konsepnya? Boleh nggak dijelasin? Bunuh diri. Ya. Ya. Jadi kalau kita berbicara di dalam Al-Quranul Karim, justru banyak dalil yang mengatakan janganlah kamu bunuh diri, jangan kamu membunuh dirimu, itu nggak boleh. Jadi maksud daripada ayat yang adik bawa ini, kita harus lihat asbabul nuzulnya. Coba bagaimana bunyi ayatnya coba? Apa bunyi ayatnya? Oh ya, dia handphoneku Biar agak kita nge-lag. jelaskan. Silakan. Oke. Tunggu, handphoneku agak nge-lag. Biar belajar pelan-pelan kan nak? Jadi sebutkan ayatnya, nanti kita bahas pelan-pelan ayatnya seperti apa, supaya mengerti apakah betul seperti apa yang dipahami oleh orang-orang non terhadap ayat tersebut, kan gitu. Surah An-Nisa ayat Surat An-Nisa ayat 66. ayat 66. Oh ya Allah ya Karim. Jadi kalau ya, Maaf. ini itu yang ngajarin ayat itu siapa? Dari
orang Kristen. Jadi di situ Allah mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim. Sekiranya kata Allah, sekalipun aku perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampung halamanmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Ini Allah bukan menjadikan sebuah hukum kepada kami umat Islam untuk bunuh diri, enggak. Allah sedang berbicara tentang kenapa noise-nya? Noise. Allah sedang bercerita tentang Nabi Muhammad SAW terkait orang-orang yang zalim. Bukan menjadi hukum bagi umat Islam bahwa kami harus diperintahkan bunuh diri, enggak. Enggak ada perintah Allah untuk bunuh diri kepada umat Islam, enggak ada. Jadi itu bukanlah suatu keadaan di mana umat Islam harus bunuh diri. Tidak ada itu di data ayat ini yang mengatakan tersebut. Sekiranya aku, kata Allah, memerintahkan kepada mereka untuk bunuh diri, itu kata Allah. Tetapi apakah Allah betul-betul memerintahkan orang itu bunuh diri? Enggak. Umat Islam bunuh diri? Enggak. Enggak ada perintah dalam umat Islam itu bahwasanya bunuh diri, itu enggak ada. Ayat itu bercerita tentang oknum yang kemudian diceritakan terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi salah kaprah orang yang menitipkan pertanyaan itu. Begitu. Dikiranya kita umat Islam itu disuruh bunuh diri oleh Allah. Itu enggak. Tidak ada Allah menyuruh kita untuk bunuh diri. Begitu adik. Ada lagi? Titipannya ada lagi dari orang tersebut. Sekalipun kami perintahkan kepada mereka. Jadi mereka itu bukan kita umat Islam. Paham ya? Paham? Oke, ada lagi? Kayak udah itu aja. Itu yang mau ditanyain. Gimana? Kenapa? Udah nggak ada lagi tuh. Udah nggak ada lagi, cuman itu yang mau ditanyain. Oh iya. Jadi pada kesimpulannya ayat itu tidak memerintahkan kepada kita umat Islam untuk bunuh diri. Tidak memerintah. Itu ayat itu bercerita tentang orang-orang munafik yang sebenarnya tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW sebagai sebagai hakim bagi mereka, walaupun ditetapkan kewajiban oleh Allah atas mereka, tetapi di ayat-ayat sebelumnya daripada surah An-Nisa atau ayat setelahnya itu menggambarkan sikap orang-orang munafik bahwa apapun perintah tidak akan mereka lakukan disebabkan karena kemunafikan mereka. Itu bercerita tentang orang-orang munafik. Maka Allah mengatakan, sekalipun aku perintahkan kepada mereka orang-orang munafik itu, bunuhlah dirimu, sebagaimana dulu pernah ditetapkan sanksi semacam itu terhadap orang-orang Yahudi atau diusir dari perkampungan, mereka tidak akan melakukannya. Orang-orang munafik itu tidak akan melakukannya. Seperti itu. Sebagaimana yang dilakukan kemudian oleh kaum muslim dari Mekah ke Madinah, ternyata mereka orang munafik tidak akan melakukan karena lemahnya iman mereka. Mereka hanya mengatakan di mulut, tapi mereka tidak mempraktekkan. Gitu. Sedangkan kalau orang-orang beriman, kalau ada perintah bunuhlah dirimu, orang beriman dibunuh dirinya enggak? Kalau ada perintah Allah itu, bunuh. Kalau Allah yang perintahkan, sebagaimana Nabi Ibrahim memerintahkan membunuh anaknya, Nabi Ibrahim bunuh enggak anaknya? Iya, dibunuh. Tapi Allah seketika itu datang, kemudian kamu benar-benar beriman kepadaku, batalkan membunuh anakmu itu. Orang beriman diperintahkan bunuh, bunuh.
karena perintah Tuhannya. Ada orang diperintahkan jangan makan babi aja nggak mau menerima, ya kan? Apalagi perintah yang lain, gitu. Kalau kita umat Islam, cungkil matamu, cungkil, potong tanganmu, potong lidahmu, potong lidah. Kalau diperintah, sami'na wa ta'na. Umat Islam itu adalah taat. Nabi Ibrahim, bunuh anakmu, bunuh, nggak bisa tidak. Itulah orang beriman. Tapi orang munafik, ya diiyakan, tetapi tidak dipraktekkan. Begitu adik. Jadi sekali lagi, sampaikan kepada saudara ya, yang menitipkan pertanyaan, di dalam Islam tidak ada ajaran untuk bunuh diri. Gak boleh, haram hukumnya dalam Islam itu bunuh diri. Nah, ayat An-Nisa, ayat berapa tadi? An-Nisa, surah An-Nisa ayat berapa tadi itu? 66 ya. Itu sama sekali tidak berbicara tentang Islam itu perintahkan bunuh diri, enggak. Itu Tuhan bercerita kepada Nabi Muhammad tentang tipikal atau karakter orang-orang munafik. Begitu. Boleh dibaca ayat sebelum dan sesudahnya. Oke? Makasih ya. Ada. Silakan moderator dinaikkan lagi yang lain. Nanti kalau ada pertanyaan titipan lagi, naik lagi ke sini, nggak apa-apa. Yang pasti tidak ada dalam Islam perintah bunuh diri, apalagi bunuh Tuhan, itu nggak ada. Silakan saudara, jangan ditanya balik, beliau dalam pencarian. Yang penting nanti jangan lagi seperti Arom kan gitu. Masih ada lagi? Bunda Rahma sudah istirahat mungkin? Saudara non-muslim yang mau? Dindapan dia di sana. Berisik om. Selamat malam Bang Zuma. Iya malam. Ya. Saya Kristen Bang. Siap. Iya. Bisa buka kameranya saudara Emmanuel? Bukan, saya nggak mau Bang. Pengikut saya baru sedikit Bang. Gak apa-apa gini atau nggak bisa ya? Biasanya moderator turunin kalau nggak buka kamera. Oh, saya sudah. Nggak apa-apa. Saya pamit. Ya. Terima kasih Bang Zuma. Siap. Makasih saudara Emmanuel. Silakan teman yang lain naik, kita diskusi. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat, dari mana? Kalimantan Barat Bang. Iya, makasih. Ada yang ingin disampaikan? Mana tahu non muslim belum tanya agamanya. Silakan lagi yang lain. Materi belum maksimal. Yang ada cuman mengatakan itu untuk akhir zaman. Ya sudah, kalau itu untuk akhir zaman. Nah, adakah kemudian yang berbicara dengan Yesus mengatakan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Enggak ada. Berarti bukan Yesus. Sederhana kan? Sederhana. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ada nggak ucapan itu? Nggak ada. Ya berarti itu bukan Yesus. Sederhana kok itu.
Sabar ya teman-teman, sabar, kita tunggu teman-teman kita, para pendeta-pendeta. Dari tadi para pendeta pastor itu olahraga, mereka jogging untuk naik ke sini itu butuh kekuatan, butuh mental yang kuat. Kalau mentalnya tidak bagus, susah untuk naik ke sini. Semangat malam. Saudara Aga, cek, tidak kuat juga, harus kuat mental yang harus kuat. Kalau bisa bertahan, alhamdulillah. Halo, selamat malam. Halo. Tidak kuat juga. Ada lagi yang lain, silakan. Cakaruk di dosengnya dibawa. Ada lagi? Tidak juga. Pendeta pastornya ada lagi? Masya Allah. Ternyata materi ini begitu berat buat teman-teman kita. Halo, semangat malam. Tak bisa lagi. Ada lagi yang lain? Silakan. Diskusi yang baik kita. Halo, semangat malam. Mantan presiden kita bukan? Selamat malam, Pak Jokowi kah? Maaf nih, nanya serius. Dengan Pak Jokowi di ini? Halo? Kita Pak Joko? Halo? Pakai akun baru atau Pak Joko pakai? Oh, Pak Yohanes. Pak Yohanes, selamat malam. Pak Yohanes. Woi. Pak Yohanes. Pak Yohanes. Tuli juga dia. Pak Jeme. Semangat malam Pak Jeme. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam. Dari mana? Kenapa diturunkan moderator? Sudah bersuara tadi itu. Mami kok udah bicara tadi, kenapa dikasih turun? Ses saja Ki. Kasih naik saja. Ya, halo saudara ya. Halo. Semangat malam teman-teman. Buka kameranya, silakan kita ngobrol. Teman-teman yang ada di YouTube juga, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Halo. Terhambur. Mana ini penggawa-penggawanya ini? Kok pada tidak datang ini? Ayo abang-abangku, adik-adik dari Apologet Islam Indonesia, kalau ada hal yang penting untuk diumumkan boleh minta naik ya. Miki Nyuk, ada Miki Nyuk. Halo, semangat malam. Malam Bang. Halo, selamat malam Bang. Malam juga. Dari sekte mana abang ini? Katolik? Saya seorang Kristen. Oke. Bagaimana tanggapan saudara ketika saya berkata bahwa 2000 tahun lamanya orang-orang Kristen ini menyembah kepada bukan anak Maria,
Karena yang datang kepada Paulus in the gang itu tidak pernah disambut dengan ucapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius 23:39, engkau tidak akan melihat aku lagi sebelum engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu gimana itu, Bang? Diberkatilah Iya. dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu Iya. kalau nggak salah dengan kata lain kan mereka pastinya ada yang menyanjung Yesus dia yang datang kan. Iya. Dalam pengertian lainnya seperti itu. Jadi dalam catatan sejarah kan tidak ada yang tidak menyanjung Yesus. Enggak. Engkau tidak Ada akan yang menyanjung Yesus. Walaupun cuma satu orang, ya pernyataan abang itu bisa itu terbantahkan karena walaupun satu orang mengakui dia, Nah, ada nggak menyanjung orang dia kan. ada nggak orang yang bertemu Yesus lantas berkata diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak ucapan itu? Paulus lah misalnya. Paulus menulis 13 buku. Diberkatilah. Oh, kalau yang itu kisah diberkati itulah sebelum Yesus lahir aja kalimat itu sudah keluar, Bang. Enggak, bukan di situ. Yesus mengatakan di Matius 23:39, engkau tidak akan melihat aku lagi. Kan dia sudah mau pamit ini, udah mau berangkat ke langit. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai hingga engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika setelah penyaliban yang datang mengaku Yesus itu disambut dengan ucapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Atau tidak? Itu seperti satu pengakuan yang dimana saya mau coba sinkronkan kurang lebih sama dengan kejadian di mana Yesus pada saat terakhir dia wafat dan dia mengatakan sudah selesai, dan ada satu pengakuan dari satu prajurit yang ikut menyiksa dia pada waktu itu, sungguh dia ini adalah orang benar, sungguh dia ini adalah anak Allah. Jadi saat pengakuan-pengakuan seperti itulah yang dimaksudkan dalam hal itu, mengakui dia sebagai sang kebenaran itu. Aku Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya. Ada nggak orang yang berkata seperti itu? Diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak yang pernah berkata seperti itu? Di dalam konteks Alkitab atau kehidupan orang beriman? Iya, orang-orang beriman. Di kejadian yang di Bible ini kan Paulus, Ananias, penulis kitab Wahyu, Markus, kemudian Matius, termasuk Yohanes. Ketika setelah terjadi penyaliban, adakah mereka begitu bertemu orang-orang yang mengaku Yesus ini? Mereka menyambutnya dengan berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Kan yang ada Iya. justru sebaliknya. Kalau yang seperti yang abang sampaikan tertulis seperti yang abang sampaikan itu memang tidak tercatat. Tidak ada. Iya. Tapi secara pengakuan orang percaya pada saat itu ada bentuk pengakuan seperti itu. Ada. Di Tapi mana? yang tercatat Tertulis di mana itu? dari kepercayaan mereka kepada Yesus kan, itu bentuk Iya. pengakuan mereka kan. Tertulis atau tidak tertulis? Kalau secara tertulis seperti yang abang sampaikan itu memang tidak tertulis. Karena itu satu saja dituliskan di situ kan. Lalu saudara tahu dari mana kalau ada yang begitu? Iya, itu sebagai satu pernyataan di mana pengakuan seseorang kepada Yesus sebagai kebenaran itu sebagai Tuhan. Iya, maksud saya, Diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan.
Dalam nama Jadi itu satu Tuhan. pengakuan pengagungan ya, satu pengakuan pengagungan bagi Iya. Yesus. Dia Yesus datang dalam nama Tuhan dia datang. Ya, satu pengakuan pengagungan seseorang kepada Yesus Iya. sebagai Tuhan, pengagungan. Sebagai utusan Tuhan yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ada nggak yang pernah mengucapkan itu? Di Bible nggak ada. Anda mengatakan di luar Bible. Dari mana Anda tahu? Ya, saya bilang yang tercatat persis seperti yang Abang sampaikan di Bible, memang tidak tercatat. Nah, Iya. mereka yang Yesus pesankan, aku harus pergi. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ternyata murid-murid Yesus tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Berarti yang datang setelah penyaliban, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Karena sekiranya Masalahnya bukan di patokannya, bukan di pengakuan yang tercatat itu, Pak Bang. Tapi di mana keimanan mereka itu mengaku itu pengagungan kepada Yesus. Jadi tidak serta-merta harus yang harus tercatat atau yang difirmankan, tidak. Tapi dari keputusan mereka mengikuti Yesus itu yang menjawab itu. kamu tidak akan melihat aku lagi. Sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekiranya mungkin, Bang Afida Barakallah, sekiranya mungkin yang datang ini adalah Yesus yang keluar dari kubur, mereka tidak akan ketakutan dan mengira melihat hantu. Malah mereka akan mengatakan, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Sekiranya yang datang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Tapi ternyata tidak ada ucapan-ucapan itu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan yang keluar dari kubur. Itu nggak ada. Berarti yang keluar dari kubur, yang disalib, yang kalian sembah di gereja, itu bukan Yesus. Karena tidak ada ucapan itu. Gitu loh, Bang. Iya, makanya saya bilang kalau abang patokannya ke ucapan, tidak ada ucapan. Nah, gitu. itulah bukti Kalau bahwa jadi tidak semuanya harus berpatokan ke ucapan itu. Karena maksud dari ucapan itu adalah perbuatan. Yang penting itu yang tindakan itu loh, tindakannya, sikap perbuatannya itu. Karena ucapan itu sebatas ucapan. Yang paling berarti itu sikap tindakannya. itulah bukti bahwa yang datang kepada orang-orang yang mengaku bertemu Yesus itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Kan sederhana kan? Andaikan mereka itu melihat Yesus, maka mereka akan berkata, diberkatilah mereka dalam nama Tuhan. Diberkatilah Yesus dalam nama Tuhan. Tapi kan tidak ada ucapan itu. Berarti yang datang ini bukan Yesus. Bukan Yesus, berarti kan ada dua yang datang tuh. Yang satu Yesus palsu, yang satu Yesus asli. Tanda Yesus asli ketika datang, orang menyambutnya dengan ucapan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Tuhan. Sedangkan yang datang kepada murid-murid Yesus, dia disambut dengan rasa ketakutan dan mengira melihat hantu. Oh, berarti maksud abang kisah Yesus yang di Alkitab ini Yesus palsu begitu ya? Yes, karena tidak ada kemudian mengaku diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu nggak ada, berarti itu bukan Yesus. Tapi sebenarnya abang keliru juga kalau mau menyimpulkan seperti begitu, Bang. Iya. Maksudnya? Keliru sekali kalau abang mau menyimpulkan seperti begitu. Hapus Torah. Kenapa bisa? Kenapa bisa Torah dihapus sama TikTok? Ada apa? Oke, silakan. Jadi masih muter-muter aja kan ya? Masih muter-muter, belum bisa memberikan data, cuman asumsi doang. Silakan dinaikkan lagi, Bunda, dinaikkan lagi.
Iya, Oji minta permintaan. Saya cari namanya nggak ada loh. Namamu udah berubah jadi Susilawati atau gimana? Nggak ada nama Oji di sini. Nggak ada. Nek Nara. Nggak ada. Ayo silakan, semangat malam saudara. Semangat malam. Syukran, terima kasih sahabatku. Ada Yasmin di sini, ada Zeko, barakallahu fik. Sahabat-sahabat semua silakan. Halo saudara Hibar, silakan. Buka kameranya. Guys, tak ada lagi. Kabur lagi. Silakan. Dinaikkan lagi host. Mana ini? Moderatornya gimana? Masih ada padahal teman-teman kita di bawah. Halo, semangat malam. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan bang. Bisa nggak open cam nggak ini ya? Soalnya saya nggak bisa open cam, follower masih sedikit. Gimana moderator? Soalnya saya nggak bisa open cam ini, masih dikit followernya. Iya. Saudara Only. Halo. Alamak. Teman-teman yang belum bisa buka kamera, mohon supaya nggak usah minta permintaan karena menghambat diskusi kita. Menghambat diskusi artinya banyak menyita waktu, harus disapa lagi, ternyata nggak bisa buka kamera, Islam lagi, ternyata cuma diam-diam gitu ya. Kasihan juga moderator di bawah, bolak-balik menaikkan orang, tapi ternyata nggak berbicara gitu. Halo. Iya halo. Iya halo. Malam. Malam juga bang. Silakan buka kameranya. Selamat malam, Bang Juma. Malam juga. Malam, Bang Juma. Malam. Silakan buka kamera. Kita diskusi pelan-pelan. Dari mana bang? Katolik atau Protestan? Dari Protestan, dari Ambon, Bang. Dari mana bang? Ambon. Ya silakan bang, silakan. Sebentar, Bang. Saya lihat. Siap. Ya, Baik. Sebentar, Bang. Saya lihat. Siap. Ini sinyalnya nggak bagus di sini soalnya. Iya, biasa juga di tempat saya, tergantung cuaca biasanya. Silakan. Sebentar. Mana? Syakarut di Indonesia. Ayo teman buka kamera. Kita diskusi membahas tema ini. Apakah yang datang kepada Paulus dan teman-temannya disambut dengan ucapan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Yesus mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak ucapan ini terlontar dari orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus? Kalau ada berarti betul itu adalah Yesus yang mereka temui. Tapi kalau tidak,
Berarti besar kemungkinan itu adalah penyesat yang Yesus nubuatkan. Halo, selamat malam. Malam, saudara. Iya, betul. Iya. Gimana? Anda sudah mendengarkan dari Jangan tadi? lupa digip-gip dulu, abangku. Oh iya. Mungkin Anda sudah mendengarkan dari tadi materi ini. Adakah orang yang mengaku bertemu Yesus, utamanya Paulus yang menuliskan 13 buku untuk kekristenan? Adakah dia menyambut Yesus dengan ucapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada atau tidak ada? Silakan. Halo? Halo? Beh. Kok dong? Mati lampu di sana. Belum ada PLN. Silakan moderator dinaikkan lagi. Saudara Yasmin, terima kasih atas dukungannya, membuat kita tidak ngantuk. Artinya masih ada tanda-tanda kehidupan di bawah. Moderator masih bekerja rupanya. Alhamdulillah. Halo Bunda Rahma, Assalamualaikum, semangat malam. Halo. Halo bang. Iya, halo Sorry, juga. Salam mas bang. Islam gua bang. Wah, alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, masya Allah. Rupa-rupanya Islam salah masuk. Harusnya di Komalnya Bombo masuknya mungkin. Ya, silakan moderator dinaikkan lagi teman-teman kita yang non Muslim. Silakan. Permintaannya agar di ACC yang Muslim, non Muslim silakan. Kalau Muslim sapa, setelah tahu dirinya salah masuk boleh langsung turun. Assalamualaikum. Halo, anak-anak kecil. Kenapa ini nggak mau naik ini ya? Nah, dari tadi ku tengok dia minta. Halo. Semangat malam, saudara. Kami cinta Yesus. Selamat malam. Selamat malam. Yes, mantap kali. Bisa buka kameranya, Bang? Wis, mantrasi kasih. Baru satu pengikutnya. Dari mana, Katolik, Protestan? Halo? Oji mana dia akunnya ini? Paling cantik kali dia. Katanya mau jadi admin di sini. Disuruh minta permintaan nggak ada. Lama-lama anak ini nakal. Halo, semangat malam. Semangat malam. Assalamualaikum Bang Juma, Guru Dagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bang, pengen ini aja ngefan, pengen naik aja. Makasih abangku, makasih. Makasih, terima kasih. Semangat malam. Semangat. Halo. 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 Saudara Alex. Alex. Semangat malam, Bang. Alex. Saudara Alex. Saudara Alex. Woi! Dipanggil kok nggak ada adab. Orang teriak. Naik sini. Dipanggil nggak mau bicara. Ya orang tuli aja. Apa kamu pikir orang Jawa nggak bisa nobok? Kamu pikir orang baik itu nggak bisa marah gitu?
Jadi kamu semena-mena sama orang yang sabar gitu. Jangan kamu pikir orang Jawa itu nggak bisa nobok ya. Enak aja kamu udah dipanggil berulang-ulang, bukannya nyahut malah diam aja. Jangan kamu pikir orang Jawa itu nggak bisa marah. Ayo teman-teman, silakan naik ke atas sini, kita diskusi, kita bahas tema. Tema ini sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Karena Bible memberikan indikasi kuat itu Yesus atau bukan Yesus. Sebagaimana Yesus pesankan, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, gitu dia masalahnya. Silakan, Saudara R29, semangat malam. Ya. Kenapa? Ya Allah ya Karim. Silakan teman-teman dinaikkan lagi. Tadi itu orang di setengah tawon pantatnya ya. Jadi sudah 2 kali dia muntah. Makanya dia naik begitu gayanya. Aku nggak paham, Oji, apa sih maksudnya itu, Dek? BZ0203 yang belum abang mau ngapain? Aku bilang di sininya. Halo, semangat malam Bang John. Selamat malam Bang. Dari Katolik Protestan. Muslim Bang, ngapain aja Bang? Oh, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Luar biasa. Makasih Abang Apriyadi, thank you. Teman-teman yang lain yang sudah memberikan gift-nya, terima kasih banyak. Panjang umur, sehat selalu. Rezekinya semakin bertambah kan ya. Masya Allah. Halo, selamat malam Bang. Assalamualaikum. Salam dari Lombok. Cuma itu aja Bang. Oh. Terima kasih. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Karim. Mana nih teman-teman Oten ini udah lunglai, baru lihat temanya lunglai. Kita bahas ayat suci Al-Quran ya. Assalamualaikum Bang Zuma, izin ngomong sebentar Bang Zuma. Iya silakan Dinda. Siap, izin kawan-kawan muslim, kalau bisa kawan-kawan muslim ini standby dulu di bawah lah, jangan kirim permintaan. Ikat, kasih lem Alteco kakinya. Iya, biar repot kita, yang repot kan dah kita yang moderator di bawah ini kewalahan. Izin mohon teman-teman muslim, jangan dulu kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen supaya terjadi dialog. Durasi sudah mau sahur ini, cekerut deh. Betul sekali, cekerut di Indonesia. Mati sudah mau sahur kita ini, orang ini di Sulawesi. Bang Zuma sama saya ini sudah mau sahur, sudah jam 1 ini di sini. Kasih kesempatan yang Kristen dulu, biar diskusi teman-teman ya. Betul. Satu lagi izin Bang Zuma, teman-teman jangan lupa di follow YouTube Bang Zuma, Zulkifli M Abbas official. Itu di subscribe dulu tuh. Cakep. Anda sudah 1 tahun masa ndak sampai berapa itu? 1M, kasih cukup 1M dulu. Iya. Zulkifli M Abbas itu YouTube-nya Bang Zuma, di subscribe dulu teman-teman ya. Itu aja Bang Zuma, nanti saya naikkan lagi. Teman-teman Kristen typing aja kalau ada yang mau naik, kirim permintaan nanti saya naikkan. Iya. Izin turun Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Anda, semangat. Bagaimana mau semangat, yang lain ada. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Katolik Protestan Abang. Protestan Bang. Izin welcome ya. Siap. Wih, masih muda kali ada ini. Iya. Jadi gimana? Ya, masih muda. Jadi mau naik ke sini, mau bertanya aja Bang Zuma. Iya. Gimana? Mau bertanya. Boleh ya? Silakan.
boleh bertanya gitu kan? Boleh. Soalnya kalau Bang Juma yang bertanya saya, belum tentu saya bisa jawab kan? Iya. Gimana? Nah, jadi gini Bang Juma, kenapa di dalam Al-Quran, adalah suatu kata yang manusia tidak tahu artinya, yang tahu hanya Allah itu sendiri. Nah, bagus. Contoh kayak kata Yasin gitu. Oh iya, Yasin. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwasanya itu tantangan kepada orang-orang kafir, tantangan kepada tantangan kepada orang-orang Arab yang menggunakan bahasa Arab untuk mereka membuat Al-Quran yang semisal, membuat surah yang semisal dengan Al-Quran. Jadi salah satu bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, Allah kemudian mengatakan kepada kita umat manusia, Allah menurunkan Al-Quran, di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat dan ada juga ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat seperti Yasin itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Meskipun aku menurunkan wahyu dalam bahasa kalian, dalam bahasa Arab, tetapi tak akan ada di antara kalian yang mengetahui ayat-ayatku yang mutasyabihat, kecuali kalian hanya mengikuti persangkaan kalian saja. Kalian hanya mengikuti apa yang ada dalam hati kalian. Kalian akan melahirkan fitnah, menimbulkan fitnah terhadap ayat itu, memberikan arti yang seenak perut kalian, memberikan makna takwil seenak perut kalian. Padahal sesungguhnya hanya akulah yang tahu. Nah, pembuktian bahwa Al-Quran itu firman Allah betul-betul, Al-Quran datang dengan bahasa Arab dan betul-betul 1400 tahun silam ayat-ayat mutasyabihat tidak ada satupun manusia yang tahu artinya sampai hari ini. Itulah bukti tantangan Allah, tidak ada yang sanggup untuk menyanggupi seperti itu. Silakan. Ya, paham. Saya kan pernah lihat video sebelumnya kan, ada seorang muslim juga ditanya kayak gitu kan, jadi agak bingung jawabnya. Jadi makanya lah saya mau naik gitu, mau bertanya. Ya, di dalam Al-Quran. Satu lagi nih. Sabar dulu. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 7, Allah sudah mengatakan itu di antara ayat-ayat yang aku berikan kepadamu wahai Nabiku Muhammad, ada ayat di mana hanya aku yang tahu. Meskipun itu bahasa Arab, tetapi hanya aku yang tahu. Tak ada yang tahu. Nah, saya mumpung kamu tanya, ada yang aneh ketika saya melihat PT-nya Edis. Ada PT Edis itu mengatakan bahwa umat Islam itu menyembah kepada dewa bulan. Karena dia mengatakan begini, dalam bahasa Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Yasin, wahai sin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Yasin, wahai sin. Sin kata dia itu bulan, artinya wahai bulan. Itu dia Edis bilang. Padahal sin yang dimaksud di situ adalah huruf hijaiyah. Kalau bulan dalam bahasa Quran, bahasa Arab bukan sin, tapi komar. Andaikan tertulis di situ ya komar, berarti ya bulan. Tapi Edis mencoba menipu orang-orang sesama dia dengan mengatakan ya sin, ya bulan. Padahal sin itu bukan bulan artinya. Sin itu huruf hijaiyah, huruf sin seperti S, B, C, D. Maka tidak ada orang yang sampai kepada pengetahuan tentang ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat rahasia, selain hanya Allah saja. Itu. Jadi kalau komar itu artinya bulan, bukan sin dalam bahasa Al-Quran, bukan. Itulah cara Edis kemudian memperbodoh diri dan seakan-akan merasa pintar. Jadi orang awam, orang bodoh yang bisa dibodohi. Tapi kalau orang paham itu nggak mungkin. Seperti itu. Silakan. Bang Juma, paham.
Nah, satu lagi nih, satu lagi bisa ya? Boleh, Tanya boleh, nih. boleh. Gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Kan kalau saya lihat ya Bang Juma, di masjid itu kan identik dengan bulan sabit itu yang di atasnya itu kan, benar kan? Itu kenapa harus identik dengan ini ya Bang Juma? Soalnya kan pernah di VT-nya Bang Edis TV juga kan, kata si bapak itu katanya itu apa itu seni ya? Iya, jadi latar belakangnya orang menggunakan bulan bintang. Jadi bulan bintang itu kan benda-benda langit. Bulan itu benda langit, bintang itu benda langit. Nah dulu setelah terjadi perang antara Kristen dengan Islam, pasukan Kristen itu menggunakan bendera lambang salib. Maka untuk membedakan antara pasukan Kristen dan pasukan Islam, maka pasukan Islam ini menggunakan lambang bulan bintang yang menandakan bahwa ini Islam, pasukan Islam adalah agama langit. Kalau Kristen salib berarti agama apa itu? Agama bumi. Karena disalib Tuhannya di bumi dengan lambang tadi yang mirip tiang listrik itu. Nah, jadi itu hanya melambangkan bahwa ini gedungnya umat Islam, maka simbolnya bulan sabit artinya agama langit. Kalau di gereja tanda salib, artinya ini agama Kristen punya. Buktinya ada di situ simbol penyaliban Yesus. Seperti itu. Kalau dikatakan tuduhannya Edis, itu umat Islam itu menyembah bulan bintang, berarti kami juga bisa mengatakan kalian juga menyembah tiang listrik, menyembah tiang jemuran, menyembah tiang salib, karena di situ juga adalah salib. Padahal sejarahnya bukan begitu, Dek. Edis itu memang hebat, dia memelintir dengan kelicikan dia punya. Makanya dia lari keluar Indonesia, karena kalau di Indonesia dia tidak akan bebas menghujat dengan ilmu licik seperti itu. Begitu. Jadi mohon maaf sebelumnya tadi matiin kameranya soalnya kan apinya nge-lag nih, jadi makanya matiin kamera dulu biar koneksinya bagus lagi gitu. Oke. Ya, jadi itu aja sih Bang Zuma pertanyaan saya. Iya. Salah saya mengerti, misalnya saya mengerti kan baru paham gitu. Siap. Dari ini ya dari pertanyaan saya ya bisalah saya paham dari jawaban Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma, izin turun. Makasih. Waalaikumsalam. Wah, keren. Inilah bagusnya kalau genset banyak bertanya, belajar Islam banyak bertanya. Jangan seperti mereka yang sudah bangkokan naik ke sini cuma menghujat. Anak-anak muda seperti ini kritis, mereka mau belajar. Kenapa penasaran. Tapi kalau orang yang sudah tua-tua, sudah banyak makan babi, makan anjing, itu pola bicaranya beda malah mereka. Tidak sama dengan anak-anak kita yang masih muda. Halo, semangat malam Bintang. Bang Zuma, ada suara aku nggak? Nggak ada. Halo. Kenapa turun? Dia malah oh iya nggak ada suaraku, padahal dia udah dengar aku menjawab, berartinya aku mendengar suaranya. Malah turun teman-teman. Halo. Halo Bang. Halo Kak. Iya, dari mana ini? Salam kenal Kak. Iya, salam kenal juga, Adek. Ya. Dari Katolik, Protestan? Enggak. Aku ini dari Islam. Cuman aku ingin bertanya aja. Oh ya? Boleh Kak? Ya. Boleh. Izin. Tidak diberikan oleh moderator untuk bertanya. Ya, silakan. Nanti kalau misalnya ada hal yang penting untuk ditanyakan, boleh DM ke Bang Zuma, silakan. Nanti coba saya periksa DM-nya. Oke.
Dinda Krismoto. Kita iklan dulu. Silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Zuma ya untuk iklan. Iya. Jadi Oke, teman-teman 5 menit semua- teman-teman, silakan. Iya teman-teman semua, tadi Masya Allah yang dijelaskan Bang Zuma itu mengenai bulan dan bintang itu Masya Allah ya. Dan ini teman-teman, ini juga dijelaskan dalam buku kita. Nah, simbol bulan dan bintang, dan ini ada di sini. Jadi ini salah satu karya dari API yang Masya Allah, dan ini juga harapannya bisa dipegang dan dipelajari oleh adik-adik kita yang ada di pesantren, dan juga bisa dimiliki oleh teman-teman, cuma slotnya terbatas. Nah, ingin jawaban seperti Bang Zuma, seperti Gurunda, nah teman-teman bisa dapatkan ini dan bisa mewakafkan ini kepada adik-adik kita di pesantren. Jadi stok kita tinggal 316, kita berharap di Ramadan ini selesai. Nah, jadi ini yang tadi Bang Zuma jawab itu Masya Allah, ini bisa dijelaskan kenapa bulan, kenapa bintang. Nah, ini nih nanti juga bisa dijelaskan di sini. Itu yang pertama. Jadi bagi teman-teman yang minat itu bisa DM ke saya. Nanti saya kasih nomor yayasan untuk transfernya. Harga satu buku ini, harga wakaf satu buku ini 100.000 teman-teman. Nah, tuh seperti yang Bang Zuma pegang tuh. Aku aja belajar. Jadi ini Masya Allah. Jadi ini teman-teman bisa hanya bukan untuk dimiliki teman-teman juga, tapi bisa jadi pahala jariah. Teman-teman gimana caranya? Kepada API nanti DM ke saya kasih nomor rekening. Harga wakaf satu buku itu 100.000. Kenapa bisa pahala jariah? Karena nanti ini akan dipelajari oleh adik-adik kita yang ada di pesantren daerah Bandung. Jadi silakan teman-teman untuk DM ke saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga API ini ada Ramadan Fest, Ramadan Mu'alaf Festival 2026. Total hadiahnya itu kurang lebih, nggak kurang sih, tapi 20 juta. Nah, itu ada 2 kategori, ada qiraatul Quran, pembacaan Quran, dan ada juga tentang bacaan sholat, dan ini khusus mu'alaf. Jadi bagi mu'alaf yang 3 tahun gitu kan, sudah 3 tahun, yang sudah 2 tahun, atau baru-baru dan lagi sedang belajar, ini silakan untuk diikuti lombanya. Ini bukan untuk mencari siapa yang paling baik, siapa yang paling benar, tidak, tetapi untuk menimbulkan girohnya untuk belajar tahsinul Quran, membaca Quran. Jadi API ini Masya Allah mengadakan program yang tanggal 17 sampai tanggal 18 Ikhwah, itu akan diadakan. Nah, itu kita bisa nantikan, saksikan sama-sama, di mana nanti Bang Zuma juga insya Allah akan jadi openernya sebagai pembukanya, dan di puncak acara beliau juga akan closing sekaligus yang memberikan hadiah gitu. Jadi buat teman-teman silakan yang ingin untuk wakaf buku, monggo silakan DM saya. Dan juga bagi para teman-teman mualaf yang ingin mendaftar, saya dong mau coba dong, saya mau ikut dong, ikut lomba bacaan Qurannya, saya juga ingin ikut lomba bacaan sholatnya, monggo silakan di DM saya juga, nggak apa-apa. Masya Allah, terima kasih Bang Zuma. Iya, terima kasih ya Dinda, Masya Allah. Jadi teman-teman, memang buku ini sangat penting ya bagi anak-anak kita yang pemula. Dan ini juga bukan untuk muslim saja, non muslim seperti adik yang tadi, silakan miliki buku ini, karena pertanyaan-pertanyaan antar lintas agama yang bersinggungan dengan Islam itu terjawab di sini. Dan sangat disayangkan kalau tidak dimiliki buku ini. Kenapa? Karena ini jilid pertama. Nanti akan muncul jilid kedua, jilid ketiga, jilid keempat. Jadi kita kemudian simpan di rumah ya. Kita istilahnya kita simpan buku ini dari jilid pertama, 2, dan kita koleksi supaya ilmu kita itu bersanad. Dari mana ilmunya? Dari Ustadz Wafi, dari Akhimoto ya. Jadi ilmunya sudah ada nih. Ini bagus sekali. Saya aja masih baca buku ini. Masih baca untuk mendalami lebih mendetail lagi materi-materi yang ada. Bagaimana agama Kristen, bagaimana cakupannya dalam penjelasan sehubungan dengan Al-Quran, sejarah perpecahan agama Kristen dengan Katolik, perbedaan pokok antara Katolik dan Protestan, perang aja antara agama Katolik dengan Protestan, kemudian Allah tidak menampakkan diri, alasannya menurut Al-Quran, alasannya menurut Bible, semua dijelaskan di sini.
Yesus tidak disalib menurut Bible, Yesus disalib menurut Bible dan juga menurut komparasi dengan Al-Quranul Karim dan seterusnya. Lengkap di sini. Sangat sayang kalau tidak dimiliki. Jadi saudara bisa nyimak kita sambil melihat buku. Melihat buku, oh iya benar ini Bang Suma katakan begini, itu ternyata betul. Nah bukunya nanti tinggal di stabilo tuh. Jadi kalau ada misionaris datang, kita bisa jawab sendiri. Ada misionaris kita bisa sampaikan sendiri bahwa di dalam kitabmu, di kitab ini, buku ini, surat ini, bab sekian, nomor sekian diterangkan bahwa Yesus itu bla 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 bla. Kita sudah mahir. Mana bukunya? Kau baca di mana? Ini buku guru saya. Ilmu saya bersanad dari beliau-beliau ini. Kan begitu. Jadi kita bukan hanya mendengarkan, tapi kita melakukan pendalaman materi. Ingat, kalau kita lengah satu langkah, mereka lebih dulu akan mengambil peran. Bagaimana dengan Spanyol Andalusia tadinya, negara Islam, kerajaan Islam terkuat pada masanya, berubah menjadi negara yang mayoritas Kristen di penduduknya. Kenapa? Karena tidak ada penerus. Tidak ada penerus, tidak ada yang menghalau. Untuk itu sahabat Andre, terima kasih barakallahu fik. Untuk itu semuanya saya katakan bahwa mungkin kita nggak butuh, tapi anak-anak kita sangat butuh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memiliki harta berlebih, silakan pesan bukunya untuk disalurkan. Nanti Akhimoto dan tim API Apologetik Islam Indonesia akan menyalurkan itu, dan saya sudah minta ke beliau-beliau untuk divideokan, untuk di-live-kan pada saat bagi-bagi buku ini secara cuma-cuma kepada anak-anak yang terindikasi bisa menjadi sasaran pemurtadan. Banyak titik-titik di Indonesia ini yang menjadi zona merah. Zona merah artinya rawan pemurtadan di wilayah-wilayah tersebut. Di sanalah buku ini akan kita bagikan dengan cuma-cuma. Tetapi kita sebagai muslim yang berlebihan, yang ada sedikit harta, memberikan ke API 100.000 per buku. Nanti API yang menyalurkan buku itu dari kita. Nah misalnya saya punya duit 200, pingin juga nih untuk saya pribadi, pingin juga untuk berimpak kepada anak-anak kita, 200.000 doang. Transfer ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, dan kemudian nanti Yayasan Apologet Indonesia yang akan memilah ini dari Bapak tercatat di rekeningnya untuk buku. Nah misalnya 1 juta berarti 10 buku, 2 juta berarti 20 buku, 20 buku 10 buku, bahkan 1 buku kita kasih ke 1 orang untuk menghindari mereka murtad. Itu sama halnya kita sudah menyelamatkan 1 juta jiwa. Anak-anaknya, cucunya, keturunannya 1 juta jiwa kita selamatkan hanya dengan satu buku 100.000. Tapi kalau kita punya peluang untuk memberikan itu, namun kita tidak berikan, dan 1 orang murtad karena kita lalai untuk itu, berarti kita membiarkan 1 juta manusia masuk ke dalam api neraka jahanam. Padahal kita punya kesempatan, kita punya waktu untuk mencegah itu. Karena itu yuk, apalah arti 100.000 dibandingkan menyelamatkan 1 juta jiwa untuk sampai ke neraka. Amal jariah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Silakan di rekening API yang mau, Bank BNI, berapa itu lupa aku, 5 kali, terus 51770, betul Dek? Iya. Saya ulang, 75 kali 51770, langsung ke Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Pembulatannya 100.000 1 buku dan seterusnya. Tiba-tiba aja ada orang saudagar kaya yang mau, saya Bang Suma 10 juta. Kalau 10 juta itu berarti 100 buku. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Amal jariahnya itu sudah menumpuk-numpuk sampai ke langit tuh. Aku sayang kali buku ini. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zuma. Jadi terakhir, bagi teman-teman yang berminat DM saya, direct message saya, nanti saya kasih caranya gimana. Terus nomor rekening yayasan 7-nya 5 kali, ditambah 51, ditambah 770. Nah itu rekening yayasan. Jadi saya ingin wakaf buku sekian. Nah, itu nanti bisa langsung transfer ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman para mu'alaf nih yang ingin mengikuti lomba dari API di Ramadan Festival Mu'alaf 2026 kali ini,
Ini hadiahnya lumayan besar teman-teman. Nah, jadi untuk meningkatkan kiroh teman-teman yang mu'alaf untuk tahsinul Quran, juga untuk bacaan sholatnya gitu. Nah, silakan DM ke saya juga boleh. Itu juga nanti tanggal 17-18 mendekati Lebaran kita akan open. Kita akan adakan acaranya